Alhamdulillah, syukurillah. Saya bersyukur sekali malam ini kita masih dipertemukan di suatu majelis yang sangat kita rindukan di setiap Rabu malam. Maka di kesempatan ini saya perlu sekali untuk mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Yai Shola selaku guru kita yang selalu membimbing kita di Rabu malam. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya nasib saya ini seperti apa. Tapi sekali lagi saya mengucapkan, kami santri-santri bajingan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Yai Shola, Yai Ubed, juga Yai Harith, dan selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan juga semuanya untuk kami-kami yang kajian. Maka tidak perlu saya menyampaikan lebih panjang lagi karena ini waktunya nanti ada beberapa Pak Karim, Kang Putu, Mas Beno, Mas Januar juga yang ingin juga menyampaikan sedikit apa ya istilahnya testimoni Mas Lutni, refleksi ya, sambutan ya. Jadi saya kira cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutni biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sama Yai Sholahuddin udah dipesani khusus, Mas nanti kalau bisa ini ya refleksinya yang lucu. Tapi kan tadi sudah lucu-lucu semua, jadi kewajiban saya sudah gugur. Dan sebagian besar tadi sudah testimoninya sudah disampaikan oleh Mbak Ulfa, kemudian Mas Hoki, Mas Januar terutama itu, terus juga Kang Putu, itu saya kira sudah lebih dari cukup. Saya hanya nambah sedikit saja. Jadi saya ini hobinya dua. Yang pertama adalah mengantar istri belanja. Setiap pagi saya istiqomah. Itu sudah 27 tahun benar lagi. Setiap pagi, hampir setiap pagi. Yang kedua, hobi saya itu nanti cocok dengan kenapa sampai akhirnya saya ketemu bisa ngaji di pondok. Hobi saya melayat. Jadi kalau 3 hari saya tidak layak, badan saya gatal-gatal. Sampai kadang-kadang saya pamit dari rumah itu. Loh iya, amin ini, amin layak loh, cing kau lah apa? Golek sih. Nah, satu hal yang saya tidak begitu suka itu adalah menghadiri pernikahan. Karena bahkan saya sudah menikah, kalau menghadiri pengen meneh. Iso tunjuk boy. Ini serius. Sama dengan Mas Januar, saya itu sekolah, bekerja, dan kemudian itu berumah tangga. Nyaris tidak pernah bolos. Jadi saya punya keteguhan, saya punya cinta di dalamnya itu. Dan terutama saya ada unsur ngawurnya. Ngawur itu nek ditelateni lumayan lah. Jadi ketika saya sekolah mulai TK sampai kuliah itu, saya mendapat ilmu meskipun saya bayar. Apakah ilmunya itu bermanfaat? Tidak, saya kuliahnya dikit, sampai saat ini tidak pernah mengajar sekalipun. Nah, tapi tidak apa-apa itu, saya dapat ilmu. Saya bekerja sampai pensiun 2 tahun yang lalu, saya mendapat sesuatu, gaji. Saya berumah tangga. Meskipun ini teman-teman ini kalau soal ngaji, soal pondok, oke, saya angkat tangan, saya kalah. Tapi kalau soal maksiat, saya berani nyombong, saya ahli maksiat. Nah, itulah istimewanya kenapa orang seperti saya itu
masih bisa diterima. Jadi saya ingat pesannya Gusola, lu mas, nek sampean itu melakukan sesuatu yang itu, yang penting tidak merugikan orang lain, tidak merusak alam. Kita merugikan alam aku dewi, tapi kan juga aku izin cuy-cuy. Artinya apa kata mati-matian? Masih, tapi sudah sangat berkurang itu. Ya karena saya kan bukan malaikat. Jadi kembali ke yang soal kematian tadi, bahwa kalau kita betul-betul cinta, ya itu kan pengennya ketemu. Nah, puncak dari kecintaan kita kepada Allah ya adalah ketika kita meninggal. Pengertian saya waktu itu. Tapi kan saya belum siap mati. Kalau dipanggil-panggil malaikat itu kan, aku Ben, penuh sama muda. Boleh macam ikan. Malaikat itu. Nah, ketika saya mengaji, saya satu mendapat ilmu, kedua saya mendapat persahabatan. Jadi mungkin hanya di majelis inilah saya bisa, ibaratnya saya tidak perlu pakai topeng. Yo aku gandengnya aku topeng percuma ya. Artinya saya itu ya apa adanya, ya kayak begini, tapi saya yakin bahwa ketika saya ini bersama jenengan semuanya itu berusaha untuk menemukan jalan. Kalau tidak bisa dekat, yang minimal sudah kelihatan yang seperti dikatakan Gus Ulil, ya, minimal ini kan lamat-lamat tuh. Tapi ewat ini kok kebelondo, ya moga-moga saya tersesat di jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Mas Bino yang tenang loh, ngomongan tentang istiqomah atau 70 tahun loh. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Ini kok cowok-cowok hampir sih jadi cewek. Untuk refleksi selanjutnya itu Mbak Indri dan Mas Samsul. Saya panggil kedua-duanya, tapi yang boleh bicara Mbak Indri. Kepada Mas Samsul dan Mbak Indri saya persilakan, ini pasangan bagaikan Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Gitu, bener. Romantis. Foto. Siap. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukni ternyata masih sama ya, kayak gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih karena diberi kesempatan untuk refleksi itu. Sebenarnya waktu itu saya kurang begitu mendengarkan ya. Saya mohon maaf kalau ternyata ya mungkin salah satu dari bajingan itu seperti ini. Waktu ya ngendikan disuruh refleksi, saya lagi ngobrol sama Mbak Rina gitu kan. Ada yang harus diobrolkan begitu. Jadi terus saya nanya ke suami, bingung nanti saya mau ngomong apa ya katanya gitu. Terus asal aja gitu, ngomong aja, apa yang dibicarakan dan apa yang dilakukan ya keluarkan saja katanya gitu. Dan saya bersyukur Gusti Allah itu memang maha tahu dan paling tahu. Selama ini terkadang saya diem, bahkan kadang suami saya saya kasih tahu. Saya dapat beberapa hal yang saya coba pikir, kemudian ternyata kayak gini ya dan lain sebagainya, itu saya tidak beritahu dia terus terang. Akhirnya di sini mungkin saya diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sekaligus mungkin akhirnya jadi tahu. Ya, jadi pertama kali saya datang ke ngaji itu sebenarnya belum waktunya, masih tutup karena masih bulan Ramadan. Ya, jadi saya menikah itu sebulan sebelum Ramadan dan diajak sama suami untuk sowan ke Yai dan Umi. Tapi waktu itu pas acara buka bersama
ketemu Pak Kiai, tapi belum ketemu Umi. Sebenarnya dalam hati itu merasa belum plong gitu, karena lo kan bilangnya mau diajak sowan, kok cuman ketemu Yai belum ketemu Umi gitu. Terus ngaji itu saya sudah beberapa kali ikut pengajian, ikut perkumpulan seperti ini, sampai pada titik saat itu saya belum menikah, saya tidak diperbolehkan ayah saya karena ngajinya pulangnya terlalu malam. Beliau cuma bilang boleh ngaji syaratnya satu, ada temannya. Nah, saat itu aku belum menikah, terus gimana gitu. Itu kode kayaknya nggak boleh ngaji, saya mikirnya begitu. Terus ketika saya sudah ngaji, saya sudah nikah, saya tanya dia, saya boleh ikut ngaji ya? Saya boleh ikut ngaji atau tidak? Bilangnya jangan ya gitu. Loh, sekarang udah ada temennya kok masih nggak boleh ngaji gitu. Saya jadi bingung, maksudnya Tuhan itu gimana ya? Allah itu kok ngajak bedaan terus gitu. Terus akhirnya ya sudah, saya diam. Kenapa ya nggak boleh? Kata suami, karena nggak ada perempuannya. Ya saya tanya lagi, ini gimana? Saya dulu nggak boleh ngaji, katanya nggak ada teman. Sekarang sudah ada teman, masih nggak boleh ngaji lagi. Ngaji aja kok dilarang ya, susah sekali. Akhirnya beliau bilang, suami itu bilang, nanti kalau ada pengajian umum tak ajak. Ada selapangan yang pertama. Di situ Gusti Allah tuh memang adil. Beliau mempertemukan saya dengan Bu Rita. Jadi kami di selapangan itu hanya dua perempuan saat itu, dan dengan kondisi yang hampir sama. Saya nggak boleh ngaji karena nggak ada perempuannya, teman perempuan. Bu Rita bingung nanti kalau Kang Putu ngaji hari Rabu, beliau di rumah sama siapa? Karena putri-putrinya sudah di pondok semua. Akhirnya dua orang itu membuat strategi gimana caranya kita boleh ngaji, dan terwujudlah di pekan berikutnya saya diajak ngaji sama suami, dan Bu Rita juga diajak ngaji sama Kang Putu gitu. Saya bersyukur sekali, dan ternyata sudah diperbolehkan. Lebih bersyukur lagi karena sebelum ini terus terang saya sempat sebelum ini itu dulu saya kenal Mas Pardi, Mbak Rahmat dan Mas Lukmi. Makanya ketika tadi Mas Lukmi bilang seperti itu kok masih sama saja. Jadi kami itu dulu pernah sama-sama di organisasi yang hampir sama seperti ini, minimal pola pikirnya. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh berpendapat, semua orang sama semua, tidak ada yang dibeda-bedakan. Tapi 9 tahun terakhir saya itu berada dalam lingkungan karena status pekerjaan hanya orang baiklah, hanya orang yang satu pikiran, hanya orang yang seragam dengan mereka, itu yang dikatakan orang baik. Seperti ada panitia surganya. Iya, jadi kalau yang beda sedikit, wah itu nggak baik, itu bukan keluargaku. Beda sedikit nanti akhirnya dimusuhi dan lain sebagainya. Jadi kehidupan yang dulu kemana gitu, gersang, tapi saya harus tetap berada di sini karena satu hal. Kemudian saya masih bertanya, kenapa seperti ini? Sepertinya percikan surga itu kok tidak saya rasakan. Dan ketika suami memperbolehkan saya ngaji di sini, mohon maaf Yai, bukan berniat untuk memuji karena kasihan Yai kan. Kalau dipuji terus katanya dicabik-cabik. Tapi saya memang jujur merasa bahwa benar ataukah tidak bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah surga. Apapun di dunia ini adalah indah. Ternyata beliau punya rahasia besar yang terkadang memang kita diminta bersabar untuk mendapatkannya. Setelah sekian tahun, 9 tahun, saya merasa apakah ini hal yang benar? Apakah ini adalah yang terbaik? Tapi kalau memang ini baik, kenapa ketidaknyamanan itu masih muncul? Dan saya ditempatkan di tempat yang sangat beragam, yang sangat plural. Bahkan ketika kita merasa lebih baik
yang lainnya saja kita malu. Kiai, Gusola, Kiai Ubed, bahkan Kiai Haris, mereka tidak berucap, tapi setiap tindakannya memberi contoh pada kita tentang bagaimana menyambut tamu, tentang bagaimana mereka bersikap, sehingga kalau kadang kita merasa bahwa kok aku lebih baik daripada mereka, kayaknya pahalaku lebih banyak daripada mereka, itu malu. Sehingga setiap Rabu itu merasa dipukuli, merasakan tampar dan lain sebagainya. Tapi nyatanya masih datang. Tapi masih datang dan ikhlas. Nggak apa-apa ya, dipukuli nggak apa-apa, ditampari nggak apa-apa dengan makalah-makalah yang ada. Tapi itu adalah candu buat kami, itu adalah sesuatu yang kami rindukan. Bahkan setiap makalah mungkin berkesan buat kita walaupun kita nggak paham. Iya, tapi nggak paham, tapi kok berkesan gimana? Karena memang nggak apa-apa. Sekarang nggak paham, besok datang lagi. Besok paham nggak? Nggak, gitu kan? Ya nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa kok, gitu kan? Kalau nggak paham terus nggak datang, malah lebih nggak paham lagi, gitu kayak. Nah, jadi kata-kata itu bahkan sedikit demi sedikit saya mendengar dari teman-teman, dan menurut saya ini orang baik. Ada salah satu kawan santri bajikan yang mengatakan bahwa pekerjaannya adalah di hari Rabu itu. Saya tidak sebut nama, tapi saya masih ingat orang itu siapa. Jadi ketika ditanya pekerjaannya apa, dia tidak punya pekerjaan yang utama, dia tidak punya pekerjaan lain, pekerjaannya ya hari Rabu itu. Saya mencoba membongkar kalimat itu saja, ternyata maknanya luar biasa dahsyat. Ternyata cintanya sama Rabu malam, sama aktivitas di Rabu malam itu luar biasa. Kemudian ada beberapa mereka yang tidak saling mencari surganya, berebut surga. Aku senangnya noto sandal misalkan, ya sudah, saya noto sandal tidak apa-apa. Aku senangnya duduk di pojok gitu. Yang lain, aku nggak betah kalau duduk di pojok, ya nggak apa-apa gitu. Aku sukanya di teras kok, biar nggak kelihatan kalau agak ngantuk-ngantuk dikit gitu. Jangan sebut nama mas. Ya nggak apa-apa, di situ ada bagian-bagian ternyaman yang ternyata memang itu yang membuat mereka rindu. Tapi dari semua itu memang Rabu malam itu memiliki arti tersendiri, dan saya pribadi mungkin juga yang lainnya, tapi saya tidak bisa mewakili yang lainnya karena mungkin apa yang di hati teman-teman itu jauh lebih besar daripada saya. Saya berterima kasih pada Yai, pada Umi, pada kawan-kawan yang telah memberikan keindahan pada setiap kehidupan, yang telah mengajarkan banyak hal pada diri kita, yang terus mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Yai tentang istiqomah, bahwa orang yang istiqomah itu bukan orang yang selalu menjalankan kebaikan. Kalau orang itu salah, melakukan dosa, ia tidak apa-apa. Setelah itu bertobat kembali karena Tuhan itu rindu dengan tobat kita. Tidak masalah kita berdosa karena Tuhanlah yang menciptakan dosa. Tapi jangan lupa untuk bertobat, karena itu yang membuat beliau merindukan dan mencintai kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.